Om Swastiastu. Berjumpa lagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan mengamati gambar di depan. Coba lihat gambar di layar. Ada 2 bis di situ. Apa perbedaan kedua bis itu? Ya, benar. Salah satu bis itu menghasilkan asap yang sangat pekat, sedangkan bis yang lagi satu itu tidak. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Masih bersama saya, Niwayan Eka Pratewi, materi kelas 11 semester 1. Oke, apa sebenarnya pembakaran itu? Pembakaran itu adalah reaksi antara bahan bakar ya, bahan bakar dan oksigen. Pembakaran itu sebenarnya reaksi bahan bakar dan oksigen atau apa benda dengan oksigen, tetapi harus dipicu dengan adanya panas. Misalnya dengan kalian menggunakan korek api untuk pemicunya, itu kan panas sebenarnya ya. Begitu juga dengan pemakaian yang lain. Nah, reaksi bahan bakar dan oksigen ini akan menghasilkan yang namanya pembakaran. Pembakaran itu sendiri itu akan menghasilkan energi dan gas buang. Oke. Gas buang seperti di bus yang tadi itu ada yang berwarna pekat, ada yang tidak berwarna. Pembakaran itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan pembakaran sempurna. Ada yang disebut dengan pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang menghasilkan CO2. Contoh, misalnya CH4 dibakar, berarti kan direaksikan dengan oksigen. Itu akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Gitu ya. Kalau secara ini simbolik itu dilihat seperti ini, sama aja ya. Ini adalah CH4, ini O2, ada 2 O2-nya. Itu akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O, ada 2 H2O-nya. Ini akan menghasilkan energi. Setiap reaksi pembakaran itu menghasilkan energi. Oke. Kalau pembakaran tidak sempurna, itu yang dihasilkan itu adalah karbon monoksida atau karbon yang disebut dengan arang. Oke. Makanya di bis tadi, berdasarkan 2 pembakaran ini kalian bisa menebak arang atau adem itu kan berwarna hitam. Berarti mana bis yang mengalami pembakaran sempurna, mana bis yang tidak mengalami pembakaran sempurna. Ya benar, yang mengalami pembakaran tidak sempurna itu bis yang menghasilkan asap buang berupa jelaga hitam, berwarna hitam ya. Pada pembakaran tidak sempurna, itu yang dihasilkan tetap reaksi pembakaran reaksinya dengan oksigen. Tetapi yang dihasilkan adalah bisa karbon monoksida, bisa karbon. Dan tetap air ya. Seperti itu. Nah, coba lihat ini perbandingan dari YouTube sumbernya. Ini sumber YouTube-nya. Ini pembandingan antara pembakaran sempurna dan tidak di sempurna. piring sebelah kiri. Perhatikan. Nah, perlahan api membakar tisu. Kita perhatikan. Tisu terbakar. Nah, perhatikan pada akhir pembakaran, selain di abu yang berwarna hitam. Nah, sekarang perhatikan untuk tisu yang ada di sebelah kanan.
Perhatikan, di piring sebelah kanan semua tisu terbakar sempurna tanpa adanya abu. Nah, inilah yang tadi Inilah nanti yang disebut sebagai pembakaran sempurna. Yang satu, yang sisa karbon itu namanya pembakaran tidak sempurna. Oke, lanjut. Nah, kondisi jalan yang macet atau pemberhentian lampu merah dengan mesin kendaraan yang tetap dibiarkan hidup akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang menyebabkan polutan udara berupa gas karbon monoksida. Selain juga ada karbon dioksida. Seperti itu. Jadi jika jumlah oksigen mencukupi, maka dia akan menjadi pembakaran sempurna. Jika dia tidak mencukupi atau tergantung juga jenis bahan bakarnya, maka dia pembakarannya akan menjadi tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak sempurna. Oke, sekarang kalian lihat, ini ada berbagai jenis bahan bakar Pertamina. Yang pertama, premium. Premium itu memiliki kandungan isooktan 88%. Itu artinya dia mengandung bilangan oktannya 88. Sedangkan Pertamax 92, Pertamax Turbo 98, dan Pertalite 90. Jadi, ini artinya begini anak-anak. Kalau bilangan oktan 88, artinya kalau kalian membeli bensin sebanyak 100 ml, maka bensin yang efektif, premium yang efektif digunakan untuk bahan bakar untuk menghasilkan energi hanya 88 ml. Sisanya lagi 12 ml itu berupa sampah yang tidak akan menghasilkan energi. Kalau kalian beli Pertamax, berarti dari 100 ml berarti 92 mili digunakan energi, 8 mili tidak. Kalau kalian beli Pertalite, artinya 90 mili digunakan untuk energi, 10 mili tidak. Jadi, jangan heran kalau harga bahan bakar dengan bilangan oktan lebih tinggi, itu akan lebih mahal dibandingkan dengan bilangan oktan rendah. Karena memang energi yang dihasilkan itu berbeda. Bagaimana dampak pembakaran bagi lingkungan? Terutama bagi bumi kita dan manusianya. Apakah CO2 dari hasil pembakaran sempurna itu berbahaya? Ya, CO2 itu berbahaya. Coba perhatikan video berikut ini. Did you know that gases in our atmosphere help control the Earth's temperature? Greenhouse gases, like carbon dioxide, trap heat in the atmosphere and keep the Earth warm. This is called the greenhouse effect. It all starts with sunlight, which is a form of energy. Land and water absorb most of the sunlight that reaches the Earth. The rest is reflected back to space. The Earth's surface warms up, then gives off energy in a different form, called infrared radiation. This energy travels back towards outer space. Greenhouse gases trap some of this energy in the atmosphere before it can escape, making the Earth warmer. We need some greenhouse gases. Without them, our planet would be too cold for plants and animals to live. But people are adding extra carbon dioxide and other greenhouse gases to the atmosphere. Whenever we drive a car, use electricity, or make a product in a factory, we use energy. A lot of this energy comes from burning fossil fuels like oil, gas, and coal, which produces carbon dioxide. How do you think extra greenhouse gases affect the amount of heat trapped in the Earth's atmosphere? You guessed it! Extra greenhouse gases trap more heat, which makes the whole planet warmer. And warmer temperatures lead to effects like changing rain and snow patterns, rising sea level,
melting glaciers and ice sheets, and much more. It's a big problem, and it's all happening because we are overloading the atmosphere with greenhouse gases. By making the greenhouse effect stronger, we're upsetting the Earth's natural balance and warming our planet. Berdasarkan penjelasan tadi, berarti dapat disimpulkan bahwa CO2 itu sebenarnya berbahaya bagi bumi kita. Karena jika kelebihan transmisi CO2 ke udara, maka akan menimbulkan efek rumah kaca yang tidak normal, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global sudah dijelaskan dalam video. Selanjutnya, apakah CO dari pembakaran tidak sempurna itu berbahaya atau memiliki dampak negatif? Ya, dia memiliki dampak negatif. Karbon monoksida dikenal sebagai the silent killer atau pembunuh diam-diam, di mana karbon dioksida dapat menyebabkan sakit kepala sampai kematian pada tingkat yang lebih tinggi. Karbon monoksida pada kadar 20% sampai 30% dapat menyebabkan sakit kepala dan gejala-gejala yang lain. Pada kadar sekitar 60%, karbon monoksida dapat menyebabkan kejang-kejang, koma, bahkan kematian. Inilah yang menyebabkan karbon monoksida disebut sebagai the silent killer. Karena keberadaannya itu tidak berwarna, tidak berbau, tetapi dia dapat membunuh kita apabila kadarnya itu tinggi. Dalam 100% udara yang kita hirup, kalau dia sudah mengandung 50-60%, kita sudah hilang kesadaran. Kalau lebih dari itu, kita sudah meninggal. Oke. Tugas kalian adalah ringkaslah isi video berikut dan carilah solusi untuk meminimalisasi atau menghilangkan dampak negatif pembakaran bahan bakar tersebut. Tugas dikerjakan minimal 50 kata. Untuk solusinya terutama ya, ditekankan itu untuk solusi. Tugas dituliskan dalam komentar pribadi Google Classroom atau dengan catatan yang dipoto dan dilampirkan di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.